107,9 FM, 8EH Radio ITB, your entertainment and music station. Halo, selamat datang Kampus Mania di podcast CTRL. Coba tanya radio lo. Apa kabar Kampus Mania yang ada di rumah sana, yang mungkin sedang lagi liburan dan sedang menikmati kekosongannya nih di bulan Januari ini? Atau mungkin ada yang baru dapat berita yang kurang mengenakan atau justru mengenakan banget. Iya. Terkait indeks. Itu dia. Jadi Kampus Mania jangan bersedih terus ya, karena ada yang jauh lebih misterius dan jauh lebih menyeramkan daripada pengumuman indeks D6 ITB ya. Betul banget. Sebelum itu kita kenalan dulu. Boleh? Perkenalkan aku Zahra dari Teknik Elektro. Dan perkenalkan aku Hamzah dari Teknik Elektro yang akan menemani Kampus Mania selama beberapa menit ke depan ini. Oke, Kampus Mania bisa dilihat nih, kita lagi payungan di tengah hujan. Tengah hujan. Di kegelapan ini, dan di sore hari. tempat yang agak janggal sebenarnya ini, agak serem ya tempatnya. Iya, boleh ditebak mungkin Kampus Mania kita lagi di mana sih sebenarnya? Komen Atau ya, komen. mungkin ada yang ada yang jawab di Tamgan, bukan ya Kampus Mania. Kali ini kita nggak di Tamgan Kampus Iya, Mania. Kita di ada SR, di Sipil, bukan ya Kampus Mania. Kita agak jauh. Jauh dari ITB. Kita agak jauh. Kita bukan di ITB Kampus Mania. Kita ada di Taman Pramuka. Taman Tepatnya Pramuka. di Cihapit. Betul, Kampus Mania. Jadi buat para Kampus Mania yang mungkin udah tahu juga ya tentang Taman Pramuka ini, mungkin tahulah ada cerita-cerita yang beredar tentang Taman Pramuka ini. Katanya Taman Pramuka nih salah satu kawasan yang dalam tanda kutip horor gitu di Bandung. Iya, betul. Nah, oleh karena itu Kampus Mania kita bakal membahas sedikit banyak tentang Taman Pramuka di Taman Pramukanya langsung. Betul banget. Oke, jadi Kampus Mania stop senyum-senyum karena kita bakal cerita yang serius. Kita akan serius kali ini. Oke, jadi kayak kita udah mulai kayak mengeluarkan isi judge kita ya. Udah jiwanya udah horor banget. Duduknya udah tegak nih sekarang Iya, nih. kita udah mulai serius banget di Kampus Mania karena kita bakal cerita hal yang mungkin Kampus Mania udah pernah denger juga ya dulu ya. Apalagi kalau misalnya orang Bandung. Atau mungkin Kampus Mania punya versi lain dari cerita kita nanti boleh banget langsung di komen di bawah ini. Betul, Kampus Mania. Jadi Kampus Mania kita bakal kenalan dikit sama yang namanya Taman Pramuka ini. Nah, Taman Pramuka ini merupakan suatu wilayah taman yang berbentuk setengah lingkaran yang awalnya merupakan tempat rekreasi peninggalan zaman Belanda yang dibangun sejak tahun 1920. Jadi taman ini berdirinya udah lama dari tahun 1920 dan adalah peninggalan dari zaman Belanda. Betul. Kalau orang-orang bilang Belanda tuh biasanya nggak pergi gitu aja. Iya. Karena nyatanya mereka meninggalkan cerita di taman ini. Konon katanya setiap malam itu sering terlihat penampakan sosok prajurit hantu tanpa kepala. Kampus Mania, bulu kuduk saya merinding. udah mulai berasa seram ya banget Kampus ya. Mania ya. Oke, jadi Biasanya prajurit ini datang dengan menunggangi kudanya dan berkeliling di daerah Taman Pramuka hingga ke Jalan Tongkeng. Makanya wilayah ini disebut dengan kawasan horor di Bandung. Oke, Kampus Mania. Jadi kalau misal Kampus Mania melihat ada sedikit penampakan di kanan atau di kiri, boleh langsung aja komen di bawah ya. Semoga nggak ada. Kabarkan. Semoga nggak ada sih. Ada ya. Kita udah berdoa dulu sebelum di sini supaya nggak diganggu ya. Iya, amin. Amin. Berdoa lagi mungkin. Iya. Amin. Amin. Kampus Mania pernah dengar nggak sih? Hamzah pernah dengar nggak sih? Apa tuh? Katanya kalau misalnya ada jasad yang meninggal dengan tragis, biasanya arwahnya itu emang belum bisa pergi dari bumi karena masih gentayangan menyelesaikan masalahnya. Pernah dengar? Konon katanya prajurit ini masih berkeliaran di sekitar sini karena dia masih mencari kepalanya yang hilang. Oh, serem ya Kampus Mania. Serem. Dan katanya nih Kampus Mania, konon katanya sosok itu bakal muncul ketika ada yang meniup fluid di kawasan tempat angker ini pada malam hari. Jadi Kampus Mania take notes kalau berada di sekitar kawasan Taman Pramuka jangan tiup peluit di malam hari apapun kegiatannya. Betul, apalagi ini Taman Pramuka kan terkenal buat tempat kayak ospek ataupun camping atau kegiatan dan lain camping sebagainya pramuka ya sebenarnya. Iya, makanya namanya Pramuka tuh. Iya, Taman Pramuka makanya namanya. Iya, jadi Kampus Mania berhati-hati karena nih kita nggak cuma cerita tanpa sumber aja ya, karena kita juga punya sumber. Karena diceritakan bahwa ada seseorang yang sedang mengospek karyawan baru nih di kawasan tersebut, kawasan Taman Pramuka Kawasan Taman Pramuka ini hingga malam hari dan meniup fluid. Wah, Katanya sih bukan orang asli Bandung ya, jadinya jadi nggak nggak tahu. tahu. Iya. mungkin nggak nonton podcast kita juga. Iya, Jadi betul. belum Jadi tahu. yang nonton udah tahu lah. Udah ya. tahu sekarang. Awalnya dia nggak tahu kalau misalnya apa yang dilakukan itu merupakan suatu hal yang terlarang. Hingga akhirnya dia mulai mendengar suara tapak kuda tanpa sumber yang jelas. Berarti penampakannya bisa dibilang valid ya. Iya.
Gak cuma itu aja, ada cerita dari seorang petugas parkir yang udah bekerja di kawasan ini dari tahun 2011. Betul. Pada tahun 2017, ia menyelesaikan shift parkirnya di jam 11 malam. Lalu dia mulai tidur di daerah selasar bangunan pada pukul 12 malam. Dan dia nggak tahu bahwa malam itu adalah malam yang nggak akan bisa dilupain. Emang kenapa tuh, Jar? Di jam 2 malam, ia tiba-tiba kebangun. Oh. Dia kebangun karena suasana dinginnya tuh nusuk banget ke kulit. Dan juga pas dia ngerasa di sebelahnya tuh ada sosok yang berbaring di sebelah dia. Apa tuh sosoknya? Pas dia nengok, ada sosok besar yang dia yakini sebagai genderuwo. Kampus Mania? Apakah bulu kuduk Kampus Mania gak merindingin juga sekarang? Bulu-bulu kami udah berdiri semuanya ya. Udah mulai dingin banget ya sekarang ya, kerasa Betul banget banget. atmosfernya ya. Dan juga orang yang sama, bapak parkir itu, dia juga memvalidasi keberadaan hantu kepala buntung. Oke, berarti emang di Kampus Mania di sini banyak banget sighting, penampakan-penampakan yang emang divalidasikan juga sama orang-orang yang lama di sini, seperti tadi hantu kepala buntung, prajurit, dan juga apa tadi ada Konon genderuwo katanya ya? bakal ada, konon katanya ada pocong juga nih, tapi kita belum dapat informasi lanjutannya tentang Iya. pocong itu munculnya seperti apa, kemunculannya seperti apa. Betul, tapi sebenarnya kita udah kayak ngobrolin kayak banyak banget nih cerita tentang kayak kesereman dari Taman Pramuka ini, tapi Zara percaya gak sih? Maksudnya beneran gak sih hal ini? Sebenarnya itu percaya nggak percaya ya. Iya. Tapi kalau menurut Hamzah sendiri, gimana sih awal mulanya ini bisa muncul gitu cerita kayak gini? Soalnya nih ya Jar, nih awalnya nih Taman Pramuka ini merupakan suatu tempat yang bersejarah. Saat Jepang mulai masuk ke Bandung, kawasan elit Riau menjadi suatu zona konflik. Jadi nih, kemungkinan sosok penunggang kuda yang diceritakan tadi itu merupakan tentara berkuda yang dulu sering banget berjaga di kawasan ini buat melindungi para pejabat Belanda karena tidak ditemukan catatan sejarah apapun tentang penemuan mayat tanpa kepala di taman ini. Jadi emang Berarti ini kemungkinan- mitos ya harusnya. kemungkinan ya. besar mitos ya Kampus Mania. Jadi kayak mungkin penjaga yang mendengar itu ternyata cuma mendengar emang orang berkuda aja. Iya, Kebetulan lagi atau malam-malam. mungkin sugesti aja, karena pernah dengar ada kayak gitu, jadi tiba-tiba ada suara aneh kayak, wah ini suara tapak kuda ditunggangi gitu kan. Iya. Tapi kenapa sih Jar cerita ini bisa terbuat gitu loh? Kenapa jadi bisa viral dan bisa jadi kayak terdengar oleh orang-orang di sini? Nah, sebenarnya kalau Kampus Mania lihat, suasana di Taman Pramuka ini emang mendukung banget buat jadi horor ketika di malam hari. Oke. Karena kalau kalian lihat di sekitar sini tuh pohonnya rindang-rindang banget dan juga besar-besar, membuat areanya tuh cenderung lembab dan gelap. Oke. Dan juga adanya pohon-pohon besar itu biasanya dikaitkan dengan penunggunya kan. Betul. Makanya mungkin orang-orang mengaitkan, wah ada penunggunya nih, wah ini penunggunya apa nih, kayak gitu-gitu mungkin ya. Oke, dan juga selain itu Kampus Mania, kalau misalnya bisa dilihat di sekitaran sini banyak banget bangunan-bangunan yang memiliki tema kolonial yang cukup banyak ya, cukup kental gitu ya. Mungkin ini bangunannya dari zaman dulu udah berdiri ya, tapi Iya. mungkin dipelihara makanya sampai sekarang masih bagus banget. Betul, itu menjadi pendukung kenapa jadinya banyak cerita-cerita horor seperti itu. Dan juga nih dalam segi budaya, tatangkalan gede ataupun pohon besar juga sering dikaitkan dengan tempat bernaungnya makhluk halus. Yang tadi kan suka ada betul. penunggunya nih biasanya si makhluk. Iya, makanya pohon-pohon ini kan kayak Kampus Mania. Makanya itulah yang memperkuat suasana horor yang ada di kawasan Taman Pramuka ini. Betul. Tapi Belanda nih nggak cuma ke Taman Pramuka doang kalau Kampus Mania. Mereka nggak cuma camping doang di sini. Banyak ya mungkin Banyak ya sekali yang tempat di Indonesia yang diambil oleh Belanda karena dijajah selama 350 tahun. 350 tahun, bener banget, 3,5 abad. Jadi khususnya di Bandung ini yang banyak banget bangunan peninggalan Belanda ya. Mungkin jadi identik karena banyak bangunan peninggalan Belanda. Jadi ceritanya tuh banyak di Bandung. Betul. Seperti salah satu cerita yang sangat terkenal, tentunya Kampus Mania pasti pernah banget dengar tentang Nancy. Urban legendnya SMA 5 dan SMA 3. Betul. Jadi buat Kampus Mania yang belum tahu, SMA 5 Bandung dan SMA 3 Bandung itu tepatnya bersebelahan. Makanya hantu Nancy ini kadang diklaim sebagai hantunya SMA 5, kadang diklaim sebagai hantunya SMA 3. Iya, betul. Jadi ini Kampus Mania, tapi dalam versi yang paling populernya, Nancy merupakan seorang siswa SMA 5 Bandung di era 1960-an hingga awal 1970-an. Seniornya Dilan mungkin. Iya, senior Seniornya Dilan. Dilan Enggak, ini. Dilan beda SMA dong. Oh, Dilan gak di situ ya? Ya mungkin seniornya siapa Beda. gitu ya. Seniornya siapa
banyak lah ya anak SMA 5 Bandung, SMA 3 Bandung. Nah, kampus mania. Nancy adalah perempuan muda yang cantik, berkulit putih, berambut panjang, dan sering menggunakan seragam putih abu-abu. Milea. Iya, seperti Milea ya. Seperti Milea, tapi Iya. mungkin dia nggak seceria Milea nih. Kenapa tuh? Karena katanya Nancy ini sering mengeluarkan suara isak tangis karena arwahnya itu sedih. Jadi Oh. katanya Nancy ini sering terlihat dari belakang ataupun sudut mata orang-orang yang berada di sekitaran SMA 5 Bandung, dan katanya suara isak tangisnya emang sering terdengar di kawasan itu. Berarti emang nggak suka, jarang lah yang pernah melihat secara langsung keseluruhannya. gitu Iya, biasanya dengar suaranya aja. Emang yang terkenal suara isak tangisnya si Nancy ini. Ya, kampus mania. Jadi gimana sih awalnya cerita si Nancy ini? Nancy ini diceritakan mitosnya adalah Nancy jatuh cinta dengan seorang siswa populer di sekolahnya. Namun cintanya tidak terbalas. Lagi-lagi, karena cinta ya. Betul. Duh, Bandung. Cintanya tak terbalas. Emang siswa yang dia suka nih sukanya sama siapa, Hamzah? Ternyata pria itu malah menjalin hubungan dengan sahabatnya Nancy. Sakit sih. Sakit sih. Itu aja udah sakit horor. sih, Itu aja udah horor ya. Ini ditambah lagi ternyata Nancy ini dukanya sangat dalam dan dia sangat Iya. merasa dikhianati. Betul. Makanya Nancy ini mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Betul. Jadi kampus mania banyak pendapat mengenai lokasi bunuh dirinya ini. Ada yang bilang dia gantung diri di kamar mandi, ada yang bilang dia bunuh diri di sumur tua, ada juga yang bilang dia minum racun di kelasnya. Jadi ini jadi horor karena memang bunuh dirinya lokasinya itu terjadi di sekolahnya atau di Betul. SMA 5-nya itu bervariasi. Betul. Jadi gak itu doang kampus mania, kita juga memiliki beberapa cerita-cerita langsung nih dari anak-anak SMA 5. Jadi penampakan hantu Nancy ini suka terlihat di beberapa tempat yang konon katanya adalah tempat bunuh diri dia. Oke. Contohnya ada toilet lantai atas gedung lama atau gedung A. Karena di situ suka ada bayangan wanita katanya di toilet itu. Oke. Selain itu juga Nancy pernah terlihat di sumur tuanya yang sekarang udah tutup nih. Terkadang jika ada yang berani mendekati bekas sumur ini, akan terdengar suara isakan tangis. Oh, berarti Nancy-nya mungkin belum rela ya untuk Iya. meninggalkan bumi ini. Juga katanya Nancy ini sering terlihat di kelas atau lorong lama di malam hari. Bahkan ada penjaga sekolah atau peserta ekskul yang sering melihat dan mendengar suara dari Nancy ini. Dan juga nih kampus mania yang terakhir, dia sering terlihat di panggung atau sanggar tari. Karena Nancy ini sering dikatakan bahwa dia sangat suka untuk menari. Dia penari yang dikhianati sepertinya ya. Betul. Jadi kampus mania, apakah ceritanya beneran? Lagi-lagi, karena kita sebut urban legend, Ya. jadi belum ada fakta sejarah yang benar-benar membuktikan bahwa ceritanya ini beneran. Dan juga cerita tentang Nancy ini sering berubah-ubah, makanya dikatakan hanya urban legend dan ceritanya bisa dikatakan sebagai mitos. Tapi kenapa sih cerita ini bisa tercipta kampus mania? Nah, cerita ini bisa tercipta apalagi untuk di kawasan SMA 5 dan SMA 3 karena memang bentuk dari bangunan SMA 5 dan SMA 3 ini merupakan bentuk yang prasejarah ya. Betul Sangat banget. ada pengaruh Masih Belandanya di otentik arsitekturnya. Belandanya. Betul. Jadi cerita ini bisa memberikan penjelasan untuk suasana mistis dari bangunan yang sangat bersejarah itu. Gak cuma itu juga, cerita urban legend ini juga menjadi pengikat sosial dan pengendali moral dari siswa-siswa di SMA itu sendiri. Jadi mungkin biar mereka nggak sembarangan bicaranya atau sembarangan bertingkah laku atau biar nggak di kampus terlalu malam, biasanya cerita ini suka dikait-kaitkan gitu. Betul, dan juga karena memang Bandung merupakan tempat yang sangat bersejarah dan sangat kolonial ya sejarahnya, sehingga cerita ini bisa dijadikan menjadi suatu penjelasan dan juga suatu pelestarian budaya lah atas apa yang terjadi di masa lalu kampus mania. Nah, jadi Dengan kata lain, cerita Nancy itu bukan cuma cerita yang datang secara belaka aja. Betul. Nancy itu telah bertransformasi dari sekedar cerita hantu menjadi folklore modern yang mengandung sedikit nilai sejarah, moral, dan juga identitas bagi masyarakat sekolah dan kota Bandung secara lebih luas di kampus mania. betul. Jadi kita dari awal udah banyak cerita-cerita tentang Taman Pramuka dan juga tentang Nancy Nancy. ini. Betul, kayak kita udah cerita bahwa memang di Taman Pramuka ini banyak sekali cerita-cerita horor seperti adanya prajurit berkepala buntung, ada pocong, ada genderuwo, dan juga Genderuwo. cerita langsung dari satpamnya yang menjaga di malam hari. Yang menjaga di malam hari, bener banget. Tapi kampus Betul. mania, walaupun dari tadi kita klasifikasikan bahwa cerita itu mitos atau cerita Betul. urban legend, kampus mania harus selalu ingat bahwa kita hidup berdampingan dengan alam mereka. Jadi Betul. terus jaga sikap, terus jaga tingkah laku kalian, dan jangan sembarangan karena
walaupun kita nggak berada di dimensi yang sama, kita nih hidupnya berdampingan katanya. Betul, Kampus Mania. Ini juga Jadi, ngingetin kita bahwa mitos yang lahir dari sejarah kolonial, konflik, dan lingkungan yang membentuk rasa takut kolektif, sehingga mungkin rasa kepemilikan terhadap kota Bandung, Jawa Barat ini ada banget ya, Hamzah? Iya, betul. Jadi emang jujur ini juga selain menjadi suatu kayak cerita rakyat, ini juga bisa menjadi suatu kayak pelestarian budaya Bandung juga loh. Betul banget. Karena yang Bandung ini kotanya sangat kental dengan sejarahnya. Kental dan juga otentik dari bangunan-bangunan Belanda di sini kerasa banget. Kampus Mania mungkin ada yang mau wisata ke Bandung dan Boleh sedikit banget. mengulik cerita ya yang Iya, ada di sini. betul. Jadi Kampus Mania kalau ke Bandung juga jangan lupa buat visit-visit kita di 8 Radio ITB ya. Betul banget. Gak Oke. cuman itu aja, mungkin cerita dari Zahra sama Hamzah segitu aja. Tapi kami turut mengajak Kampus Mania untuk menikmati kesunyian dan Betul. rasa-rasa yang kami rasakan juga nih di sini. Mungkin Kampus Betul, Mania Kampus Mania. mau lihat bentuk dari refleksi dan juga emosi-emosi manusia dari sejarah yang belum sepenuhnya selesai dan belum sepenuhnya bisa kami bahas di sini. Masih banyak cerita yang pastinya belum bisa diungkap oleh Zahra dan Hamzah di episode CPRL kali ini. Betul, jadi Kampus Mania bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang cerita-cerita horor atau mungkin cerita yang lucu, cerita yang menyenangkan atau bahkan yang informatif, langsung saja check out kita di sosial media 8 Radio ITB, di Instagram 8 Radio ITB, Di TikTok 8EH Radio ITB, Twitter 8EH_radio, Spotify 8EH Music, YouTube 8EH Radio ITB. dan website 8EHRadioITB.com. Betul, dan juga Kampus Mania jangan lupa kita juga masih ada episode-episode CPRL lainnya Berikut. yang sangat-sangat keren dan juga sangat gong ya tentunya ya Betul Zara. banget. Makin beragam mungkin makin 8EH ya. Betul, Karena kita itu vibrant banget nih Kampus Mania. Nah, jadi Kampus Mania, terima kasih banyak yang udah dengerin kita sampai akhir ini. Semoga cerita ini bisa membuat Kampus Mania semakin takut. Dan juga tentunya Kampus Mania, don't forget to be smart and stay cool in Harmonia Progressio. Bye-bye Kampus Mania. Bye.